Ammar bin Yasir dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalin, atau kelompok sahabat terdahulu yang masuk Islam. Ammar bin Yasir mengajak ibu dan ayahnya untuk memeluk agama Islam. Kisah Ammar dan kedua orang tuanya ini mengalami penyiksaan setelah memeluk agama Islam. Kaum Quraisy menyiksa mereka karena pilihan memeluk Islam. Berikut kisah Ammar bin Yasir dan keluarganya. Yasir bin Amir adalah perantau dari Yaman. Dia bersahabat dengan Abu Hujaifah bin Mughirah, kemudian dinikahkan dengan sahayanya Sumayyah bin Hayat. Ammar dan kedua orang tuanya berasal dari keluarga miskin. Mengetahui Ammar masuk Islam, kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk membuat kaum muslim meninggalkan Islam. Keluarga Ammar menjadi korban kekejaman dan kezaliman kaum Quraisy. Keluarga Ammar dibawa ke padang pasir untuk disiksa. Meskipun mendapat siksaan, keluarga Ammar tetap beriman dan tabah menjalaninya. Suatu ketika orang-orang musyrik menganiaya Ammar, mereka membakar Ammar dengan api yang sangat panas. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kemudian memegang kepala Ammar. Kekejaman kaum Quraisy. Penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy sangat tidak berperi kemanusiaan. Setiap hari keluarga Ammar bin Yasir dibawa ke padang pasir yang panasnya luar biasa untuk disiksa. Siksaan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy tidaklah ringan. Keluarga Ammar dipukuli, ditenggelamkan ke dalam air, disulut api panas, dan siksaan lainnya seolah azab yang pedih. Rasa sakit luar biasa yang diderita oleh keluarga Ammar tetap tidak bisa menggoyahkan iman yang dimiliki. Mereka menunjukkan sikap yang teguh dan keras. Hal ini pun membuat kaum Quraisy semakin murka. Nabi Muhammad setiap hari mengunjungi tempat-tempat yang dijadikan sebagai wilayah penyiksaan kaum muslimin. Saat itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki suatu apapun untuk mempertahankan diri dan menolak bahaya. Ammar beserta keluarganya pun diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berpesan kepada keluarga Ammar bahwa mereka adalah seorang tokoh penghuni surga dan juga meminta untuk bersabar. Kegigihan Ammar dan keluarganya semakin membuat kesal Bani Makhzum. Suatu ketika Abu Jahal pun datang dan ikut menyiksa mereka. Ibu Ammar akhirnya meninggal karena tusukan tombak. Ayahnya juga turut menyusul sang ibu. Kini tersisa Ammar saja. Tak habis akal kaum Quraisy akhirnya memutuskan untuk membakar Ammar hidup-hidup. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad memegang kepala dan tangan Ammar sambil bersabda, "Hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu juga sejuk dingin di tubuh Ibrahim." Gagalnya upaya tersebut tidak membuat kaum Quraisy menyerah, mereka tetap menyiksa Ammar. Setelah hukuman bakar tersebut, mereka menyiksa Ammar hingga setengah sadar. Saat itu kaum Quraisy berkata kepadanya, "Pujalah olehmu Tuhan Tuhan kami." Ammar pun secara tidak sadar mengikuti perintah mereka dan mengucapkan pujian kepada berhala. Setelah sadar, Ammar menyesal dan sangat kecewa terhadap dirinya sendiri. Beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menangis keras. Kembalilah Ammar diliputi oleh ketenangan dan dera yang menimpa tubuhnya. Ia tak lagi merasakan sakit, jiwanya tenang. Ia menghadapi cobaan dan siksaan itu dengan ketabahan luar biasa, hingga pendera-penderanya merasa lelah dan menjadi lemah, bertekuk lutut di hadapan tembok keimanan yang begitu kokoh. Setelah Rasulullah ke Madinah, kaum muslimin tinggal bersama beliau bermukim di sana. Secepatnya masyarakat Islam terbentuk dan menyempurnakan barisannya. Maka di tengah-tengah masyarakat Islam yang beriman ini, Ammar pun mendapatkan kedudukan yang tinggi. Rasulullah amat sayang kepadanya, dan beliau sering membanggakan keimanan dan ketakwaan Ammar kepada para sahabat. Dan sewaktu terjadi selisih paham antara Khalid bin Walid dengan Ammar, Rasul bersabda, "Siapa yang memusuhi Ammar, maka ia akan dimusuhi Allah, dan siapa yang membenci Ammar, maka ia akan dibenci Allah." Maka tak ada pilihan bagi Khalid bin Walid, pahlawan Islam itu, selain segera mendatangi Ammar untuk mengakui kehilafannya dan meminta maaf. Jika Rasul telah menyatakan kesayangannya terhadap seorang muslim demikian rupa, pastilah keimanan orang itu, kecintaan dan jasanya terhadap Islam, kebesaran jiwa dan ketulusan hati serta keluhuran budinya telah mencapai batas dan puncak kesempurnaan. Demikian halnya Ammar, berkat nikmat dan petunjuknya, Allah telah memberikan kepada Ammar ganjaran setimpal, dan menilai takaran kebaikannya secara penuh.
hingga disebabkan tingkatan petunjuk dan keyakinan yang telah dicapainya, maka Rasulullah menyatakan kesucian imannya dan mengangkat dirinya sebagai contoh teladan bagi para sahabat. Beliau bersabda, "Contoh dan ikutilah setelah kematianku nanti, Abu Bakar dan Umar, dan ambillah pula hidayah yang dipakai Ammar untuk jadi bimbingan." Ketika Rasulullah dan kaum muslimin membangun masjid di Madinah, beliau turut serta mengangkat batu dan melakukan pekerjaan yang paling sukar. Di tengah-tengah khalayak ramai yang sedang hilir mudik itu, terlihatlah Ammar bin Yasir sedang mengangkat batu besar. Rasul juga melihat Ammar, dan langsung mendekatinya. Setelah berhampiran maka beliau mengipaskan debu yang menutupi kepala Ammar dengan tangannya, kemudian bersabda di hadapan semua sahabatnya, "Malangnya Ibnu Sumayyah, ia dibunuh oleh golongan pendurhaka." Kata-kata itu diulangi oleh Rasul sekali lagi. Kebetulan bertepatan dengan ambruknya dinding di atas tempat Ammar bekerja, hingga sebagian kawannya menyangka bahwa ia tewas yang menyebabkan Rasulullah meratapi kematiannya itu. Para sahabat terkejut dan menjadi ribut karenanya, tetapi dengan nada menenangkan dan penuh kepastian, Rasulullah menjelaskan tidak, Ammar tidak apa-apa, hanya nanti ia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka. Kemerdekaan Ammar bin Yasir. Dengan perasaan takut, Ammar melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ammar menceritakan semua yang dialaminya. Ammar sangat takut kalau dirinya sudah murtad. Seketika Rasulullah mengusap air mata sahabatnya dan berkata, "Orang-orang kafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu." "Benar, wahai Rasulullah," ujar Ammar. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 106 kepada Ammar. "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." Mendengar ayat tersebut, Ammar bin Yasir merasa lega dan beliau pun tersenyum kembali. Waktu berlalu, akhirnya Ammar bin Yasir dibebaskan oleh Abu Bakar. Ammar yang seorang tokoh penghuni surga pun menjalani hidupnya sebagai seorang muslimin yang merdeka. Ammar mendengarkan ramalan itu dan meyakini kebenaran pandangan yang disingkapkan oleh Rasulullah. Tetapi ia tidak merasa gentar, karena semenjak menganut Islam, ia telah dicalonkan untuk menghadapi maut dan mati syahid di setiap detik, baik siang maupun malam. Ammar selalu terjun bersama Rasulullah dalam tiap perjuangan dan peperangan bersenjata, baik di Badar, Uhud, Khandak, dan Tabuk. Dan tatkala Rasul telah wafat, perjuangan Ammar tidaklah berhenti, ia terus berjuang dan berjihad menegakkan agama Allah.